Setelah kemarin ya kita bahas bersama mengenai macam-macam pewarisan ya. Sekarang kita masuk pada pembagian dari asobah secara nasabiah ya. Karena kemarin juga sudah dijelaskan adanya asobah nasabiah. Yaitu asobah nasabiah itu terdiri dari 3 macam ya. Ada asobah secara binafsi, ada asobah secara goer, ada asobah secara goer. Nah, kita satu-satu sekarang ya jelaskan dari asobah-asobah tersebut ya. Baik asobah binafsi, baik asobah bigoeri, termasuk asobah mal murah gitu deh. Asobah binafsi ya, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan adalah asobah yang dengan sendirinya, yaitu asobah tanpa ikatan ya. Yaitu maksudnya semua laki-laki yang punya kerabat kepada bapak kan itu ya. Punya kerabat kepada bapak. Semuanya adalah termasuk mereka itu adalah golongan asobah secara binafsi. Kan dari jumlah ahli waris laki-laki itu kan ada berapa? Semuanya jumlah ahli waris dari laki-laki semuanya ada berapa? 25 mah ahli waris semuanya. Laki-laki dan perempuan baru 25. Ada berapa? 12. Mahnya 12. 5 Nah itu ya. Dari jumlah ahli waris laki-laki yang berjumlah 15. Kan sebelumnya sudah kita jelaskan bagian mereka ada yang mendapatkan furud atau bagian tertentu, yaitu ada 4 gitu kan ya, yang mendapatkan bagian tertentu dari golongan laki-laki, yaitu bapak termasuk, kakek termasuk, suami ya, jauj, lantas ahulil saudara laki-laki si ibu. Nah, mereka adalah bagiannya dengan cara pertama, yaitu penentuan bagian, yaitu mereka adalah ahli waris yang mendapatkan furud dari golongan laki-laki, yaitu ada 4. Bapak dengan kakek ya alasannya sama. Bapak yaitu tidak ada paruh waris, kakek juga tidak ada paruh waris. Cuman untuk kakek ada tambahan, tidak ada bapak. Bagiannya sama yaitu 1/6 untuk mereka. Jauj yaitu ada dalam 2 bagian antara 1/4 dengan 1/2. Bedanya adalah ada atau tidak ada paruh waris. Kalau ada paruh waris bagiannya 1/4. Kalau tidak ada bagiannya 1/2. Terus yang terakhir adalah ahulil saudara seibu laki-laki, yaitu ada pada bagian 1/3 dengan 1/6. Yaitu bedanya adalah mumasil dan tidaknya. Untuk mereka itu apakah mereka itu sendiri atau lebih dari seorang. Kalau sendiri berarti 1/6. Kalau lebih dari seorang berarti 1/3. Yang kedua yaitu tidak ada paruh waris dan aslu dakar ya. Yaitu tidak ada aslu dakar dan paruh waris, tidak ada bapak, tidak ada kakek, juga tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, juga cucu laki-laki, cucu perempuan. Maka mereka mendapatkan bagian baik 1/6 atau 1/3. Jadi nu ngabedakeun nama yaitu 1/3 dengan 1/6 itu mumasil dan tidaknya. Karena kedua-duanya baik dalam 1/6 baik dalam 1/3 yaitu harus tidak ada paruh waris, harus tidak ada aslu dakar. Berarti tinggal berapa dari 15 itu sudah diambil 4? 11 ya. Tinggal 11. Nah, yang 11 itu 1 sudah ditentukan bagiannya dalam asobah secara sababiyah. Siapa? Mu'tik kan itu ya. Laki-laki yang memerdekakan. Nah, itu bagiannya adalah asobah, tetapi secara sababiyah karena walaknya. Berarti tinggal 10. Ya. 10 ini adalah ahli waris yang mendapatkan bagian secara asobah secara binafsi tambah 2. Siapa? Kakek dan bapak. Kenapa?
Karena kakek dan bapak itu bukan hanya saja bagian purud ya yang mereka terima, tetapi mereka juga adalah termasuk golongan asobah. Kenapa? Karena mereka adalah kerabat laki-laki kan itu ya. Kerabat laki-laki pada bapaknya, apalagi bapak kan itu ya. Bapak si mati itu kan. Justru yang menentukannya itu karena bapaknya itu. Nah, mereka ini berarti dari 15 itu ya. Yang mutlak secara purud 2 dari laki-laki itu ya, yang mutlak dalam artian cuma satu bagian, yaitu suami dan saudara laki-laki seibu itu ya. Yang satu lagi bagian asobah tapi secara sababiah, yaitu wala, karena wala yaitu mu'tik, laki-laki yang memerdekakan. Berarti tinggal sekarang ada 12 laki-laki. 12 laki-laki ini adalah mereka bagiannya secara asobah binafsi. Ini ada 4 jalur dari 12 ini karena beda-beda dalam artian tingkatan kan gitu. Aya anu deketna ka bapa langsung saudara bapak, yaitu paman gitu kan. Saudara ayah, saudara bapak, sebutannya paman kan itu ya. Ada saudara si mati itu. Berarti ini adalah beda lagi dengan saudara ayah tingkatannya, itu mah tingkatan bapak, ini mah tingkatan anak. Berarti saudara si mati, adi lancek si mati itu kan, mau sekandung atau sebapa. Terus ada tingkatan kahandap. Oh iya mah si matinya anakna, bukan saudaranya. Berarti ini mah anak si mati. Ibnun dan ibnul ibni, baik anak baik cucu. Kaluhur dah si mati teh boga bapak. Oh ini mah tingkat ke atas. Itu punya orang tua, yaitu bapak dengan kakek. Nah, kalau kita ya jelaskan ya secara hukumnya, penertibannya, maka dalam asobah secara binafsi ini ada 4 jalur ya. Ada 4 jalur. Jalur pertama yaitu yang disebut dengan banawat. Nah, sebut banawat tina ibnun gitu ya. Jadi jalur keanakan, lain jalur kekanak-kanakan ya. Jalur keanakan. Jadi jalur yang meliputi anak. Jalur pertama banawat. Siapa saja banawat ini? Yaitu anak si mati, ibnun, dan cucu si ibnul Terus yang kedua ya, yaitu jalur abawat. Sebelum kepada saudara si mati dan saudara ayah, yaitu secara vertikal dulu, yaitu bapak si mati. Berarti bapak si mati adalah jalur kedua. Kenapa? Kan dalam penentuan bagian, yaitu cuman nantinya itu ya kita kalau kita simpulkan cuman ada 6 yang mendapatkan bagian itu dari si mati itu, yaitu ke sampingnya adalah antara suami dan istri, ke bawahnya antara anak laki-laki dan anak perempuan atau cucu laki-laki atau cucu perempuan, ke atasnya antara bapak dan ibu. Cuman itu, karena yang lainnya nanti akan terhalang dalam hijab dan mahjub. Maka bapak adalah jalur kedua dalam asobah binafsi. Jalur jalur abawat. Jalur kebapaan siapa? Yaitu meliputi bapak dan kakek, al-ab dan al-jad ya. Bapak dan kakek, ini jalur kedua. Nah, baru jalur ketiga. Nah, sebelum kepada saudara bapak, saudara si mati dulu. Maka saudara si mati jalur ketiga yang disebut dengan akhwat, jalur kesaudaraan. Yaitu yang meliputi saudara si mati bersama anak mereka. Baik yang sekandung, baik sebapa. Karena saudara yang seibu, yaitu bukan jalur akhwat, walaupun dia saudara. Kenapa? Karena dia kerabatnya kepada ibu, bukan kepada bapak. Ini ya. Karena tadi juga sudah dijelaskan bagiannya adalah purud, adalah 1/3 atau 1/6. Siapa saja jalur akhwat ini? Yang pertama adalah ahu syakik dulu, saudara sekandung dulu, ya. Baru setelah saudara sekandung, saudara sebapa, ahulil. Nah, lantas
dari Ahusakik. Siapa? Ibnu Ahisakik, anak saudara sekandung laki-laki. Terus yang terakhir dari jalur rahwat ini Ibnu Ahulil Ab, ya. Anak saudara laki-laki sebapak. Nah, baru yang terakhir jalur keempat itu yaitu saudara ayah, paman, yaitu amawat, jalur kepamanan, amawat, ya. Jalur paman berarti saudara ayah yang sekandung dan bersama anak mereka. Siapa? Amusaki, terus Amulil'ab, ya. Terus Ibnu Amisakik, anak saudara ayah sekandung Ibnu Amilil. Nah itu, ini adalah merupakan ahli waris yang ada pada asobah secara binafsi. Asobah binafsi bersama jalurnya ada berapa? Yaitu ada 4. Ada banawat, ada abawat, ada ahawat, ada amawat. Nah, dari banawat siapa saja? Ibnu dan Ibnul Ib. Abawat siapa? Ahwat siapa saja? Ibnu. Amawat jalur kepamanan siapa saja? Nah, ini adalah jalurnya, gitu ya, yang mendapatkan bagian secara asobah. Karena jalurnya ada 4, tidak mungkin dalam asobah binafsi ini semuanya mendapatkan asobah. Karena yang mendapatkan asobah cuma 1 orang, maaf, 1 golongan, ya. Kan ini ada 12 golongan, ya, ada 4 jalur. Mual kabeh pas sedek jadi asobah. Cuman ada 1 yang menjadi asobah itu. Maka di sini kita tertibkan, ya, siapa saja di antara mereka yang berhak mendapatkan asobah secara binafsi dari ke-4 jalur dari ke-12 golongan ahli waris. Walaupun mereka semuanya adalah golongan asobah binafsi. Jadi nu meunang asobah mah sorangan atau 1 golongan. Maka di sini cara penertibannya sengaja oleh Bapak dikasih nomor. Banawat 1, ya, nomor 1. Abawat nomor 2. Akhwat nomor 3. Amawat nomor 4. Maka di sini nanti, ya, sesuai dengan nomor. Berarti yang diutamakan nomor berapa? Nah, nomor pertama berarti yang pertama yang akan mendapatkan asobah binafsi dari jalur banawat. Nah, kalau tidak ada nomor 1 baru karena nomor 2. Nah, nomor 2 abawat jeung banawat nomor 1 jeung nomor 2. Maka jalur yang ketiga aho. Nah, baru kalau 1 2 3 tidak ada baru jalur yang keempat. Nah, itu ya urutannya. Jadi jalur kahiji heula. Kalau jalur pertama tidak ada baru jalur kedua. Kalau jalur pertama dan kedua tidak ada baru jalur ketiga. Kalau jalur ke-1, kedua, ketiga tidak ada baru jalur keempat. Jadi jalur ke-4 mah engkewe ngadaguan jalur kahiji, jalur kedua, jalur katilu. Kalau tidak, kalau selamanya jalur 1 ada, jalur 2, 3, 4 tidak akan mendapatkan asobah secara binafsi. Mun anak aya kene, mun incu lalaki aya kene, maka jalur kedua, ketiga, keempat ngadaguan we itu. Ya. Menunggu jalur pertama. Jadi kumaha we lamun urang rek dahar pan gitu, ngantri nomor 1 beres, ganti ku nomor 2 itu ya. Nomor 2 beres, baru nomor 3 kan gitu. Tuh ujug-ujug nomor 3 jol hayang nyele kan gitu ya. Itu tidak ujug-ujug nomor 3 hayang. Ya, atau naon mihelaan nu sejen tidak. Harus tertib kan itu sesuai urutannya. Lamun tema antum itu ya. Ketika mau memeriksa atau ada hal yang berkaitan dengan naon wae lah gitu ya. Tulis ada antrian, kamu mengambil nomor. Enggak antrian eta teh sesuai dengan nomor ulah. Ya, nomor sabaraha? Nomor 3. Tong hayang ka hiji, engke ka 3, kege dipanggil kan itu. Gitu. Jadi harus sesuai dengan antrian. Ini juga sama, sesuai dengan antrian. Kalau antrian nomor 1 belum selesai, nah nanti
nomor 2 dan 3, 4 menunggu. Kalau nomor 1 sudah selesai, berarti tidak ada. Baru nomor 2. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, itu dari jalurnya. Tapi di sini kan jalur ini ada beberapa ahli waris, tidak satu ahli waris. Jalur Banawa saja ini kan ada 2 ahli waris. Berarti kumaha ieu? Nah, baru secara derajat. Kalau tadi secara martabat, secara tartibnya, tingkatan, marotib, tingkatan, ya, sesuai dengan tingkatan. Maka tingkatan itu harus berurutan. Itu. Seperti halnya antum dalam wudu, itu kan itu harus tartibnya itu berurutan. Yang dahulu mana temenang pada itu ya. Langsung kahiji ngumah suku di kumah itu. Engke ngembah banget di akhir tidak boleh. Kenapa? Karena ada tartibnya. Harus berurutan. Mana yang harus didahulukan kan gitu. Ini juga sama. Nah, ini marotibnya. Nah, setelah selesai dari segi marotib, baru derajatnya. Kenapa? Karena dari ahli waris ini yang ada pada jalur Banawat ataupun yang lainnya tidak satu golongan ahli waris, tapi ada beberapa ahli waris. Maka di sini mana yang lebih usbi kan gitu, mana yang lebih dekat kepada si mati dengan ketentuan yang kemarin dalam hadis alhiku paroido pama bakia paaula. Nah, ini aula kita gunakan paaula ya, rojulin dakarin. Jadi mana anu paling utama, yang paling dekat laki-laki tersebut kepada si mati. Nah, di sini baru kita tentukan dengan aulanya yang paling utama, yang paling dekat. Deket mana antara anak jeung incu kanu maot ka bapakna? Nah, berarti di sini kalau ada ibnun, maka ibnul ibni sarua ngantri gitu ya. Maka di sini ya kalau nanti antum belajar hajib dan mahjub, justru di sini dalam bagian ini kalau ada ibnun dan ibnul ibni, maka ibnul ibni ka mahjub, kehalangan dari mendapatkan bagian. Kenapa? Karena ada ibnun yang mendapatkan asobah. Kedina hajib jeung mahjub ya di sini dalam asobah binafsi antum mesti diajar ya dengan tidak langsung adalah hajib dan mahjub. Hajib nasaha oh ibnun, mahjub nasaha ibnul ibni. Kenapa ibnul ibni ka mahjub? Kusabab ibnun yang paling aula, yang paling dekat kepada si mati, dia mendapatkan bagian asobah. Jadi satungtung aya anak mah incu teh moal waka menang bagian. Baru kalau ibnun tidak ada, maka ibnul ibni menang bagian secara asobah dari jalur Banawat. Jadi ieu kahiji, ieu kadua. Ayeuna mah ngantrina kagigir gitu ya. Tadi mah kahanap, ayeuna mah kagigir ya. Kahiji heula tuluy kadua, berarti ibnun lantas ibnul ibni. Bagaimana yang lainnya? Pani loba, itu kan? Kita kasih nomor 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai Ibnu Amilil Ab adalah 12. Ya kumaha Pak cenah? Ai al-ab kumaha, al-jad kumaha jeung sajena. Kalau misalnya ibnun pada jalur Banawat mendapatkan bagian secara asobah. Yang lainnya sama seperti halnya ibnul ibni, yaitu terhalang dari mendapatkan bagian. Ada hirman, ada secara total keseluruhan, itu ya, dia tidak mendapatkan bagian itu. Ada juga nukson, berkurang dari bagiannya. Nu kudu nama menang kabeh, ngurangan, jadi setengah. Nah itu nukson. Dalam artian tetap mendapatkan bagian. Ada hirman, ieu mah hirman mah total. Jang eta sukun atuh kahanapkeun. Si laing mahnya hirman mah total itu. Jadi kabehanana teu menang bagian 0 ya, tetapi dia tetap sebagai ahli waris. Tapi dari tirkasi mati dia tidak mendapatkan bagian. Nah, itu disebut dengan hirman. Di dia oge aya nu nukson, aya nu hirman.
Untuk nomor 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yaitu Ibnul Ibni, Ahusakik, Ahulil Ab, Ibnu Ahisakik, Ibnu Ahilil Ab, Amusakik, Amulil Ab, Ibnu Amisakik, Ibnu Amilil Ab. Ketika Ibnu mendapatkan asobah, mereka adalah mahjub secara hirman, ya, terhalang secara total. Tetapi untuk jalur yang kedua yaitu abawat, mereka nukson berkurang, maka pada bagian purud, yaitu kembali pada purud. Al-ab kan ayat syaratna menang sapergenep teh kalau ada parwaris, maka al-ab bagiannya 1/6 ketika Ibnun asobah. Bagaimana al-jad? Al-jad mahjub oleh siapa? Bukan oleh anak tetapi oleh bapak. Jadi al-abah terjadi asobah teh ka mahjubna ku bapak, bukan oleh anak. Nu ka mahjub ku anak masaha, yaitu Ibnun, ya, cucu dari anak laki-laki. Jalur yang ketiga semuanya yaitu akhwat, dari mulai ahusakik, ahulil ab, ibnu ahisakik, ibnu ahilil ab. Dan jalur yang keempat yaitu amawat, yaitu dari amusakik, amulil ab, ibnu amisakik, ibnu amilil ab. Jadi lamun ditanyakan, ai ibnun ngamahjub saha wae dina asobah binafsi, yaitu Ibnul Ibni, Ahusakik, Ahulil ab, Ibnu Ahisakik, Ibnu Ahilil ab, Amusakik, Amulil ab, Ibnu Amisakik, Ibnu Amilil. Sedangkan al-jad kakek lain ku ibnun ka mahjubna tapi ku al-ab. Dan al-ab ketika ibnun mendapatkan asobah maka kembali pada purud, yaitu 1/6. Eta ibnun lamun jadi asobahna. Ayeuna ibnun eueuh. Sekarang ibnun tidak ada pada jalur yang ke-1 ini yaitu banawat. Berarti nu meunang asobah jalur ke apa? Nomor berapa? 2. Yaitu Ibnul Ibni. Jadi Ibnul Ibni meunang asobah teh kalau tidak ada ibnun. Contohnya si mati, ya. Berarti ini kakeknya, bapaknya dari Ibnun, maut, aki, ti Ibnul Ibni. Tidak punya anak, yang ada cucu, yaitu cucu laki-laki, maka Ibnul Ibni mendapatkan asobah secara binafsi. Yang lain bagaimana? Sama. Seperti halnya mahjub oleh Ibnun, karena Ibnul Ibni manjilatul abi, menempati posisi bapaknya. Kumaha we bapakna? Bapakna ngamahjub ke ahusaki, maka Ibnul Ibni juga sama memahjub kepada ahusaki karena posisinya sama, tempatnya seperti Ibnun. Manjilatul ab, manjilah teh imah, tempat tinggal kan gitu ya. Maka Ibnun posisinya menempati posisi apa? Ibnul Ibni posisinya menempati posisi Ibnun. Jadi lamun Ibnul Ibni menang asobah secara binafsi, maka yang lainnya dari mulai nomor 5 sampai nomor 12 mahjub. Bapak tetap bagiannya 1/6. Kakek mahjub oleh bapak. Nah, itu dalam penentuan asobah secara binafsi baru 1 jalur ya, yaitu jalur banawat. Yaitu dari jalur banawat ada 2, Ibnun dan Ibnul Ibni. Maka siapa yang lebih dahulu ditentukan bagian asobah? Tentu yang paling aula, paling dekat kepada si mati di sini Ibnun, baru setelah Ibnun baru Ibnul Ibni. Ya, sampai sini dulu ya. Karena sudah bel, sudah habis waktunya. Yuk, assalamualaikum ya.